Apakah teman-teman sadar kalau selama ini media sosial yang kita lihat itu bukan realitas, tetapi realitas yang sudah dipilihkan? Film The Social Dilemma membahas hal yang cukup meresahkan. Kita mengira selama ini kita menggunakan media sosial secara gratis, yang padahal setiap waktu, klik, dan perhatian kita yang menjadi komoditas utama. Di balik layar yang kita scroll setiap hari, ada algoritma yang bekerja tanpa henti. Dan tugasnya sederhana, membuat kita bertahan di platform selama mungkin. Algoritma itu bukan dibuat oleh seorang psikolog. Itu semua dibuat demi engagement. Yang akhirnya dampaknya filter bubble. Filter bubble sendiri adalah kondisi ketika algoritma hanya menampilkan konten yang sesuai dengan minat dan kebiasaan kita. Yang akhirnya kita hanya terus diberikan konten yang kita suka. Kita tidak berkembang, ujung-ujungnya kita hanya puas dengan konten yang bisa kita konfirmasi. Ketika masalah ini semakin serius, maka kita masuk ke dalam tahapan echo chamber. Kalau filter bubble itu personal, maka echo chamber adalah sosial. Dalam istilah echo chamber, itu adalah kondisi di mana ketika orang-orang dengan opini yang sama itu berkumpul dan saling menguatkan opini mereka. Ketika algoritma terus-menerus ya mempertemukan kita dengan orang yang cuma sepemikiran dengan kita, kemudian kita merasa selalu benar, yang padahal banyak sekali sudut pandang yang bisa kalian ambil. Secara psikologis, ini memanfaatkan kelemahan kita sendiri. Salah satunya adalah confirmation bias, di mana ketika seseorang lebih cenderung percaya dengan apa yang mereka yakini dari awal. Tapi algoritma itu tidak menciptakan bias itu. Algoritma hanya memperkuatnya. Dan kalau teman-teman sadar, fitur refresh entah itu di laman Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, itu terinspirasi dari mesin SWOT. Dimana ketika kita swipe ke bawah untuk nge-refresh, kita akan selalu diberikan kejutan dopamin. Kita akan selalu penasaran dengan hal random yang akan muncul nantinya. Kalau kita selama ini terus-terusan menikmati konten yang memicu emosi tanpa berpikir kritis, kita hanya ikut memperkuat sistem itu. Jadi, dilema di dalam film ini bukan hanya tentang teknologi, tapi bagaimana tanggung jawab kita sebagai pengguna. Tapi menurut saya teman-teman, langkah paling realistis itu bukan keluar dari media sosial sepenuhnya. Tapi kita bisa mulai dengan hal yang sederhana. Kita bisa mulai menonaktifkan notifikasi supaya kita tidak mudah terdistraksi ya dengan notifikasi-notifikasi itu. Supaya kita bisa tetap fokus. Dan kalau bisa kita jangan hanya menikmati konten yang direkomendasikan oleh algoritma. Kita harus mulai pilih sendiri apa yang mau kita tonton. Terus mulailah follow orang yang tidak kalian suka. Karena dengan begitulah kalian bisa melihat sudut pandang yang lain. Ya, karena di dunia digital ini yang diperebutkan bukan cuma data, tetapi perhatian kita. Kalau kita tidak sadar bagaimana algoritma bekerja, maka kita sepenuhnya hanyalah produk. Oke, jadi teman-teman, kira-kira itulah ilmu yang gue dapat dari film The Social Dilemma. See you the next video.